Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Shalul Ramadan. Video ini adalah sebuah tugas untuk mempresentasikan sebuah bisnis dengan topik model bisnis kanvas. Usaha yang akan saya pakai sebagai presentasinya adalah Cafe Kita Bicara. Cafe ini belum ada di dunia nyata, melainkan seperti semacam sesuatu yang mungkin di masa depan akan saya bentuk. Nah, sebelum langkah lebih lanjut, model bisnis kanvas ini adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan. Tujuannya adalah agar mudah dimengerti dan dipahami. Nah, model bisnis ini mempunyai 9 blok atau 9 kotak, yang mana kotaknya itu mempunyai isian masing-masing. Pertama ada key partnership, key activities, key resources, follow propositions, customer relationship, channels, customer segments, cost structure, dan revenue streams. Berikut penjelasannya. Pertama adalah customer segments atau segmentasi konsumen. Jadi, Cafe Kita Bicara ini akan saya segmentasikan untuk orang-orang dengan minimal usia 17 tahun. Kenapa? Karena saya ingin Cafe Kita Bicara tidak hanya membuat konsumen itu puas terhadap apa yang disajikan, melainkan jiwanya juga akan semacam puas karena terungkap masalahnya. Karena kenapa? Nanti akan ada hal-hal yang dilakukan untuk kemudian membuat perasaan juga terhibur, seperti itu. Nanti akan jelaskan di beberapa blog selanjutnya. Nah, yang kedua ada value proposition atau nilai jual yang bisa dapat dimiliki suatu bisnis demi bersaing dengan bisnis serupa. Nah, di sini ada 4 poin yang saya pakai. Pertama, peta seni tiap malam yang juga dapat diisi oleh konsumen. Peta seni ini bisa diisi dengan bernyanyi, membaca puisi, dan lain semacamnya. Kedua ada perpustakaan. Ketiga, desain interior yang berisi kutipan-kutipan yang meningkatkan perasaan terdalam konsumen. Nomor 3 ini yang tadi sudah saya bilang untuk segmentasi yang 17 tahun itu. Karena terkadang kita bahkan bisa tersentuh oleh kata-kata yang singkat. Jadi itulah kenapa kafe ini akan bernama Kita Bicara, sebuah kafe di mana kita akan seperti diajak bicara oleh interior yang ada di dalamnya. Gitu. Yang keempat ada ruang khusus komunitas. Ruang ini akan diperuntukkan untuk komunitas yang mungkin ingin mengadakan meet up demi membahas sesuatu. Jadi nanti ada program semacam paket lah ya. Jadi mereka akan pesan tempat dan diwajibkan untuk memesan item-item yang dijual di kafe Kita Bicara. Nah, yang ketiga ada channels atau media. Di sini ada 3 poin. Pertama, media sosial. Tentunya kalau zaman sekarang mungkin ada Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Tapi tentunya akan lebih fokus ke Instagram, di mana kita bisa memposting foto, icon carousel, multi post, dan video-video panjang. Karena Instagram sudah bisa menampung itu semua. Yang kedua adalah website. Website ini tentunya akan menghadirkan semacam program-program yang ada di Cafe Kita Bicara untuk kemudian lebih mudah diakses oleh orang-orang yang mungkin belum mengunjungi kafe itu. Yang ketiga adalah komunitas pernah menyewa tempat. Nah, ini berhubungan dengan follow proposition nomor 4. Jadi setelah mereka menyewa tempat, tentunya mereka akan berbicara dengan teman-teman yang lainnya, komunitas lain misalnya, karena kan terkadang ada anggota suatu komunitas yang juga memiliki anggota di komunitas lain. Misalnya dia datang di hari Senin dengan komunitas membaca, mungkin Selasa nanti akan datang dengan komunitas menulis, seperti itu. Yang keempat adalah customer relationship atau hubungan dan pelanggan. Customer relationship ini beda dengan channel yang akan menjaring orang-orang yang belum mengetahui kafe Kita Bicara, sementara customer relationship akan menjaga orang-orang yang sudah datang dan untuk terus datang. Nah, caranya adalah membentuk interaksi dengan pelanggan melalui media sosial. Jadi, setiap pelanggan akan diperkenankan untuk mengisi semacam kolom identitas singkat yang berisi tentang nama,
media sosialnya, dan nomor telepon. Fungsinya adalah kalau misalnya bukan Instagram, nanti ya Cafe Kita Bicara akan membuat semacam interaksi dengan pelanggannya atau membuat event-event tertentu yang akan dengan itu kita akan mengetek akun-akun pelanggan-pelanggan Cafe Kita Bicara itu. Nah, selanjutnya adalah revenue streams. Mudahnya revenue stream itu semacam hal-hal apa saja yang akan kita jual untuk kemudian membuat bisnis kita berjalan. Nah, di sini ada dua, minuman dan makanan ringan, ya, seperti kita tahu kafe seperti apa ya. Ada kopi, roti, mungkin mie instan, snack dan lain sebagainya. Yang kedua adalah merchandise khusus dari Cafe Kita Bicara. Karena Cafe Kita Bicara menonjolkan kata-kata sebagai sebuah kekuatan untuk menarik minat customer. Jadi mungkin ada semacam tote bag dengan tulisan yang unik-unik, quote-quote semacam yang sering kita lihat di media sosial. Lanjutnya adalah key activities atau aktivitas kunci. Aktivitas ini hal-hal yang pokok yang dikerjakan bisnis untuk agar bisnis itu berjalan. Ya, untuk Cafe Kita Bicara sendiri, selain dengan memproduksi minuman, makanan, tentunya ada dua hal yang lain yang akan saya sebutkan. Pertama adalah training khusus dengan psikolog. Training ini akan ditujukan untuk para karyawan. Kenapa psikolog? Karena biar mereka lebih mampu berinteraksi dengan baik, lebih friendly, lebih ramah dengan konsumen, atau mungkin agar mereka bisa mengolah perasaan mereka mungkin karena ada masalah di rumah, dan bagaimana caranya mereka mengolah emosi itu agar tidak meledak di tempat kerja. Tentunya dengan pengetahuan yang dimiliki psikolog, mereka akan terbantu. Yang kedua adalah mengadakan beberapa event khusus setiap Senin, Jumat, dan Sabtu. Nah, hari-hari ini saya pilih karena alasan tertentu. Pertama, Senin. Senin ini adalah hari pertama di mana banyak orang mulai bekerja setelah libur 2 hari. Tentunya setelah mereka stresnya mereda karena bekerja selama seminggu, mereka akan kami buat bersemangat untuk 4 hari ke depan sampai akhirnya Jumat. Nah, di Jumat ini biasanya kan kalau seseorang memiliki tekanan kerja yang tinggi, dia akan stres, dia akan lelah sekali dengan kerjanya. Jumat ini akan membuat mereka nyaman, atau dengan mempersilahkan mereka untuk tadi yang pentas seni itu, ya mereka mempersilahkan dengan membaca puisi yang mengungkapkan ekspresi mereka. Mungkin dengan itu akan ada orang-orang yang satu frekuensi dengannya, karena terkadang misalnya ada karyawan yang punya hobi membaca puisi atau hal literasi lainnya, tapi pekerjaannya itu benar-benar padat yang rasanya tidak ada ruang untuk berbicara tentang puisi. Nah, dengan di event Jumat ini, dengan dia pentas ke atas dengan membaca puisi, tentunya diharapkan ada orang-orang satu frekuensi, satu orang yang sama-sama menyukai puisi, ya untuk kemudian mereka bisa berteman dengan baik. Dan terakhir adalah Sabtu. Sabtu ini identik dengan minggu malam lah ya, malam minggu. Jadinya mungkin dengan orang-orang yang kesepian di dalam rumahnya, yang mungkin baru selesai putus hubungannya, atau mungkin ditinggal orang-orang yang tersayang karena hal tertentu, mereka bisa datang, dimana mungkin mereka bisa bertemu dengan orang-orang yang dalam keadaan hati yang sama, hati yang hancur. Nah, selanjutnya adalah key resources, sumber daya utama. Ini ada 3 poin yang akan saya sebutkan. Pertama adalah gedung kafe. Ya, tidak mungkin rasanya kalau Cafe Kita Bicara berdiri di tempat yang kecil ya, karena tadi ada ruang khusus komunitas, perpustakaan juga, jadinya akan harus memiliki luas gedung yang cukup. Kedua adalah karyawan. Ya tentunya Cafe Kita Bicara tidak bisa bergerak tanpa karyawan di dalamnya, bukan? Ya semua usaha seperti itu sih. Ketiga adalah berbagai macam buku. Yang tadi disebutkan ada perpustakaan, jadi tentunya orang-orang yang mungkin sambil minum kopi sendirian bisa sambil baca buku, atau mungkin sedang iseng ingin meluangkan waktunya daripada suntuk di rumah, jadi ya bisa baca buku. Nah, selanjutnya adalah key partnership atau relasi bisnis. Di sini ada 6 poin. Pertama, supplier kopi, karena kafe juga identik dengan kopi, kita tahu itu.
Kedua, supplier bahan baku makanan ringan, tentu kita udah tahu pastinya. Ketiga, supplier konsinyasi. Konsinyasi ini adalah barang titipan. Jadi biasanya akan ada orang-orang yang menitipkan barang dagangannya ke sebuah tempat usaha untuk kemudian dijual dengan perjanjian presentasi. Misalnya Cafe Kita Bicara dapat 20% dari keuntungan, sisanya untuk si supplier konsinyasi. Nah, biasanya kalau misalnya konsinyasi adalah berupa roti. Nah, nanti si Cafe Kita Bicara tidak akan bertanggung jawab dengan rusak atau tidaknya roti itu dikarenakan tidak laku. Jadi kerugian akan ditanggung oleh pihak supplier konsinyasinya. Yang keempat adalah konsultan marketing. Saya percaya dalam bisnis atau banyak hal lah ya, kita harus berbicara dengan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, yang punya kans untuk ya memberitahu tentang berbagai ilmu pengetahuan yang kita butuhkan dalam untuk mengasih sesuatu kan. Itu dengan konsultan marketing karena mereka lebih paham. Jadi Cafe Kita Bicara akan sebelum mungkin mulai pembangunan berbicara dengan konsultan marketing, mengungkapkan semua hal konsepnya. Mereka akan berkomentar dengan baik dan buruknya. Kelima adalah organisasi psikolog. Tadi kan saya sebutkan ada training khusus untuk karyawan dengan psikolog. Jadi dengan organisasi yang berdiri atas anggota para psikolog, ya dengan begitu kami akan kerjasama. Kedua, komunitas pecinta buku. Yang keenam ini upayanya adalah kami kan tadi kan disebutkan ada perpustakaan. Nah, tentunya kalau membeli semua buku itu mungkin ratusan macam buku, tentunya akan membutuhkan dana yang banyak, bukan? Nah, dengan komunitas pencinta buku ini kami akan membuka peluang untuk memberi ruang bagi mereka mendonasikan buku. Seperti itu. Jadi selain menghemat biaya pengeluaran, tentunya akan menjadi sebuah relasi bisnis. Seperti itu. Karena mereka bisa punya ruang untuk berkumpul, untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Yang terakhir adalah cost structure atau biaya yang dibutuhkan suatu usaha untuk membangun usahanya, untuk mempertahankan roda usahanya. Nah, di sini ada sebuah gedung beserta perawatannya. Tentunya gedung itu terdiri dari listrik, air dan sebagainya. Dan tentu perawatannya, karena ya entah ada masalah apa, kita harus merawatnya, entah mungkin cat yang mengelupas dan lain sebagainya. Terus ada pembentukan desain interior. Yang tadi kan saya sebutkan, nanti kan ada kata-kata mungkin dalam dinding gitu ya, yang akan memancing emosi para konsumen yang mungkin terpendam, mungkin ada masalah yang mereka tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata sendiri, dan mungkin akan terungkap oleh kata-kata yang ada di tembok-tembok itu. Yang ketiga adalah biaya kemitraan dengan konsultan marketing dan organisasi psikolog. Ini sudah jelaskan kan, namanya kemitraan tentunya harus biaya dong. Tidak mungkin saya meminta gratis untuk mereka bersedia. Yang keempat adalah pembelian bahan baku. Ini sudah jelas. 5 adalah gaji karyawan dan para artis. Artis ini kan tadi saya bilang bisa diisi oleh konsumen, tapi kan belum tentu kan selalu ada konsumen yang bersedia maju untuk kemudian mementaskan seni yang bisa dilakukan. Yang terakhir adalah pembelian berbagai buku. Jadi ya karena sekalipun ada kerjasama komunitas, tentunya harus diawali dengan Cafe Kita Bicara membeli buku sebagai awalannya. Nanti mereka akan memancing komunitas pencinta buku untuk kemudian ikut menyumbangkan buku-buku itu. Sampai di sini saja video ini. Semoga bermanfaat, semoga jelas lah ya. Sekalipun ada kata-kata yang sepertinya agak sedikit belibet. Cafe ini adalah semacam, mungkin belum bisa sebut impian ya. Ini semacam halu-halu seru-seru aja. Tapi saya juga ingin mau untuk punya bisnis semacam ini, karena saya sadar sendiri bahwa kita terkadang butuh teman untuk bicara, butuh kata-kata yang mungkin mewakili perasaan kita, tapi kita tidak tahu harus kemana.
Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.